Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Teresia Putri Pratama Sinditanari, NIM 1803030135, kelas C semester 6 regular pagi, prodi Sosiologi. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan tentang korupsi politik dan pemerintah. Yang pertama, pengertian korupsi. Korupsi adalah fenomena duniawi. Tidak ada negara yang sepenuhnya bersih dan kebal dari itu. Ini menembus masyarakat di semua tingkatan, menyebabkan fungsi menentukan institusi politik dan ekonomi mereka. Ini adalah fenomena kompleks yang terus berlanjut sebagai global masalah, menarik perhatian pembuatan kebijakan, ilmuwan politik, dan ekonomi. Upaya berlanjut di tingkat politik serta akademis untuk mengatasi korupsi dan dimensinya yang bercampur, sebab, akibat, implikasi, dan cara untuk mengekangnya. Selama dekade terakhir, organisasi internasional telah menempatkan taktik korupsi di puncak agenda dan rencana aksi mereka di bulan Desember 2003. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi PBB melawan korupsi. Ini menandai langkah yang jelas dalam ranah kerjasama pembangunan menuju pemberantasan korupsi secara internasional. Inisiatif diadopsi tingkat regional dan nasional untuk menahan korupsi melalui pemerintah yang baik strategi keuangan, penegakan hukum, pembentukan entitas nasional untuk memerangi korupsi dan meningkatkan kesadaran akan implikasinya. Apalagi itu telah menjadi komponen integral dari agenda bantuan donor. Level bantuan operasi sekarang dikaitkan dengan langkah-langkah akuntabilitas dan transparansi yang berada di bawah payung memajukan praktik tata kelola yang baik di negara penerima. Yang kedua, korupsi didefinisikan melalui kepentingan umum, opini publik, dan kantor umum. Berdasarkan definisi kepentingan umum dari korupsi, pemahaman tentang norma yang diterima secara umum tentang apa yang merupakan barang publik. Dengan kata lain, jika tindakan pejabat publik bertentang dengan kepentingan publik, itu dianggap tidak etis. Sejalan dengan itu, berpendapat bahwa seseorang dapat melihat suatu tindakan dan mengklasifikasikannya sebagai tindakan korup untuk kepentingan umum. Artinya, jika pejabat publik dianggap sebagai memperoleh sesuatu di luar kapasitas dan tugas hukumnya, kemudian ini dianggap sebagai perilaku korupsi. Definisi opini publik mewakili pandangan publik korupsi menyajikan pendekatan subjektif yang bahkan menciptakan kebingungan tentang apa itu publik. Adalah dianggap sebagai salah satu penulis paling terkemuka yang menawarkan bahasan tentang korupsi. Ia juga memberikan definisi opini publik tentang korupsi, di mana itu publik menentukan dimensinya. Definisi korupsi di kantor publik menggambarkan fenomena tersebut lebih objektif. Menurut pendekatan ini, Heidenheimer mendefinisikan korupsi sebagai pelanggaran peraturan resmi suatu formal kantor. Demikian juga nih, mendefinisikan kantor publik dari korupsi adalah perbuatan yang melanggar aturan dan regulasi jabatan dan dilakukan keluar dengan tujuan mengejar keuntungan pribadi. Masing-masing pendekatan ini memiliki kekurangannya sendiri. Padahal jabatan publik cocok dalam banyak kasus, gagal menangani korupsi secara spesifik konteks secara otoritas legislatif. Yang ketiga, korupsi didefinisikan melalui
kerangka kerja prinsipal agen. Definisi korupsi yang terkenal dan banyak digunakan ditawarkan oleh model prinsipal agen. Ini menyajikan pendekatan ekonomi tentang bagaimana korupsi terjadi dan didasarkan pada pilihan rasional individu dengan asumsi yang mendasari bahwa orang didorong oleh kepentingan pribadi bertindak untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Pendekatan ini mendefinisikan korupsi pada prinsipnya adalah untuk individu-individu yang mewakili proses korupsi. Ini mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang dilakukan melalui beberapa agen yang didelegasikan untuk bertindak atas nama beberapa kepala sekolah. Berdasarkan pendekatan ini, Klitgar mendefinisikan korupsi sebagai ketidaksepakatan antara kepentingan publik dan pejabat publik. Karenanya, korupsi terjadi ketika agen gagal bertindak sesuai dengan kepentingan kepala sekolah, mencari keuntungan pribadi. Perspektif menurut Klitgar adalah informasi dan insentif. Yang keempat, korupsi sebagai penyalahgunaan kantor publik. Penyalahgunaan tanggung jawab yang dipercayakan dan otoritas tidak terbatas pada pejabat publik dan sektor publik, karena juga terjadi di sektor swasta. Korupsi dalam pengertian itu juga dipandang sebagai proses satu sisi, mencakup satu individu sebagai aktor tunggal, meskipun aksinya terkadang bisa melibatkan dua atau lebih orang. Dengan kata lain, salah satunya adalah pejabat korupsi yang menerima keuntungan, dan yang lainnya adalah orang yang menawarkan mereka untuk menyelesaikan layanan. Korupsi dengan demikian merupakan konsep kompleks yang mencakup banyak fitur dan dimensi termasuk lebih dari satu aktor. Kepentingan yang berbeda dimaksudkan manfaat kekuasaan yang disalahgunakan, dan konsensus bersama dalam masyarakat itu berperilaku ini bertentangan dengan normanya. Namun, dimensi terakhir ini tidak mudah untuk ditentukan, karena interpretasi yang beragam bahkan antara individu dalam satu masyarakat maupun lintas masyarakatnya. Yang kelima, peran pemerintah dalam perekonomian. Banyak pendekatan telah digunakan oleh banyak sarjana untuk menyelidiki peran pemerintah dan pengaruhnya terhadap korupsi, namun tidak ada temuan yang kuat telah dicapai. Rose Ackerman berpendapat bahwa tidak mudah untuk mencapai kesimpulan konkret tentang peran pemerintah dalam korupsi. Gold dan Nelson telah menyetujui pemerintah yang lebih besar dapat menjadi alasan untuk korupsi yang lebih tinggi, sebagai publik menggunakan perilaku tidak etis dan ilegal untuk melewati birokrasi membuat produksi lebih cepat dan mudah. Yang keenam, pembangunan dan masyarakat. Lipset berpendapat bahwa pembangunan memiliki dampak yang nyata demokrasi, karena membantu meningkatkan tingkat pendidikan yang pada gilirannya berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran publik. Akibatnya, ada pelanggaran resmi atau tindakan yang tidak pantas dapat ditantang. Secara umum, Laporta et al. Dan Treisman berpendapat bahwa semakin tinggi tingkat ekonomi pembangunan, semakin rendah tingkat korupsi. Karena fakta bahwa pembangunan membantu meningkatkan tingkat melek huruf di suatu negara, secara positif mengutip penyebaran kesadaran di antara penduduk. Di sisi lain, Brown dan Ditela mencapai temuan sebaliknya, yaitu hubungan positif antara pendapatan dan korupsi. Vedder membantahnya gaji sektor publik yang rendah
berkolerasi negatif dengan korupsi. Mereka berpendapat bahwa di satu sisi, upaya yang rendah mendorong pejabat publik untuk menaikkan gaji mereka, pendapatan melalui cara ilegal dan tidak etis. Dengan negara yang kurang berkembang mencoba menyaksikan tingkat korupsi yang lebih tinggi. Di sisi lain, gaji yang tinggi yang diperoleh oleh pejabat tinggi publik menghadirkan resiko bagi para pejabat ini. Jika mereka terdeteksi melakukan tindakan korupsi. Karena itu, mereka berusaha mencegah hal ini, berperilaku lebih etis dan menahan diri dari tindakan ilegal. Sekian pembahasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.